Mindset. Mic. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut Dewi Persik sempat bertengkar hingga berpelukan dengan sang haters. Dewi Persik membeberkan proses mediasi yang ia jalani bersama sang haters MZ. Dewi Persik menyebut sempat terjadi pertengkaran dengan MZ saat mediasi di Polres Depok, Jawa Barat pada Selasa 20 Desember 2022. Menurut Dewi Persik sempat terjadi adu mulut antara dirinya dan juga MZ. Kemudian mantan istri Aldi Taher itu mengatakan bahwa haters yang merupakan wanita parubaya ingin berkunjung ke kediamannya. Akan tetapi kemudian wanita asal Medan, Sumatera Utara itu meminta maaf kepada Dewi Persik. Permintaan maaf tersebut diutarakan MZ di hadapan awak media. Bahkan Dewi Persik dan MZ pun sudah berpelukan. Berikut wawancara dengan pihak Dewi Persik. Gitu kan, dari pengalaman juga jauh berbeda, dibanding-bandingkan dibikin adu domba gitu kan nggak baik. Ayo saya tunggu di polisi gini. Udah, akhirnya saya ketemu sama beliaunya, nanti udah ketemu sama beliaunya dia minta maaf, ngefans, dan ini udah yang kesekian kali terjadi di saya lagi gitu. Jadi repot kalau nggak dipenjarain, nanti malah keenakan. Kalau misalkan dipenjarain nanti orang bilang saya nggak punya hati. Tapi setiap hari kalau misalkan teman-teman punya TikTok, saya kan nggak follow dia, dikit-dikit masuk aja ke beranda, masuk lagi. Saya tuh sampai akhirnya saya blok gitu biar nggak masuk terus gitu. Tapi saya blok orang-orang lain yang bela saya juga banyak. Masuklah bicara tentang dia. Jadi, aduh kayaknya memang harus dipanggil. Dan tadi alasannya saya tidak boleh berbicara KDRT, alasannya karena dia pernah mengalami KDRT dan dia masih mempertahankan rumah tangganya. Saya bilang saya pernah. Berita selanjutnya datang dari artis Nikita Mirzani kecewa dengan Dito hingga ngamuk di persidangan. Artis Nikita Mirzani buka suara soal kabar mengamuk di persidangan terkait kasus pencemaran nama baik. Sebelumnya Nikita Mirzani diberitakan sempat menjatuhkan mikrofon di ruang sidang. Diduga Nikita Mirzani sengaja melakukan itu karena kecewa terhadap Dito Mahendra. Dito Mahendra diketahui kembali tidak menampakkan batang hidungnya dalam persidangan kasus pencemaran nama baik yang menjerat nama Nikita Mirzani. Saking kecewanya, beredar kabar Nikita Mirzani tengah menjatuhkan mikrofon dalam ruang sidang. Namun Nikita mengelak terkait kabar tersebut. Janda 3 anak ini mengaku tak sengaja menyenggol mikrofon hingga terjatuh. Tak hanya mikrofon, rupanya Nikita Mirzani juga melempar berkas. Berikut suasana persidangan dan wawancara dengan Nikita Mirzani. Terbang sendiri aja. Pokoknya di sini kan semua serba mengejutkan ya. Mic aja bisa terbang kan. Kayaknya gimana tadi terkait proses penyembuhan yang dihalang-halangi dipersulit oleh tapi hakim kayak seperti membela. Ya, aku pribadi mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Hakim yang mulia beserta timnya sudah mengizinkan aku untuk berobat. Ternyata masih ada yang punya perasaan di sini, kecuali jaksa ya. Tidak kehadirannya mangkir 3 kali nih, Dito. Gimana? Kenapa? Mangkirnya Dito ketiga kalinya. Ya itu sudah mau dikeluarkan penetapan di bawah paksa tanggal 29. Jadi kita lihat aja nanti.
Kalau tanggal 29 tidak ada dan tidak dibawa paksa, ya sudah, ini berarti kacau ini proses hukumnya. Ya. Karena Anda bisa ngelihat tadi, hakim sudah menetapkan, memerintahkan 2 orang dipanggil paksa. Hairul. Kabar selanjutnya datang dari seorang model, Dominiki, merasa ditipu oleh sutradara. Model Dominiki didampingi oleh kuasa hukumnya Insang Nasruddin menjumpai beberapa kejanggalan yang terdapat dalam lembar kontrak eksklusif dengan sutradara Erwin Arnada. Erwin Arnada yang mengaku sebagai eksekutif produser kala itu menggandeng Dominiki dengan mengiming-imingi akan mengajak join dalam sebuah film layar lebar. Dominiki menandatangani lembar surat kontrak pada 2021 hingga kontrak habis pada 2022 tidak juga ada film yang diperankannya. Beberapa kejanggalan yang ditemui Dominiki salah satunya adalah Erwin Arnada mengaku sebagai eksekutif produser. Kejanggalan kedua adalah kontrak itu Erwin Arnada tidak pernah menyantumkan di mana rumah produksi tempat dia bernaung. Erwin hanya menyantumkan predikat ia dalam proyek fiktif tersebut. Kejanggalan selanjutnya adalah tidak ada nominal angka yang disebut Erwin dalam kontrak eksklusif. Hingga saat ini, Dominik tidak mengetahui berapa upahnya jika benar ada proyek film layar lebar seperti iming-imingan Erwin Arnada. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum Dominiki. Yang sangat buruk, yang itu yang kami hindari. Dominik, kalau boleh tahu ada berapa tawaran sepanjang terkait dengan kontrak ini? Ada berapa tawaran? 3. Ada 3 tawaran. Iya. Semuanya film juga. Tapi Dominik pernah nggak sih diskusi soal ini sama ini? Misalkan itu dapat tawarannya, terus kayak diskusi gitu sama pihak Erwin? Pernah, tapi kalau aku kayak bohong, masa kayak itu lain, maksudnya kamu bohong sama aku. Terus dia bilang enggak, tapi ngilang lagi gitu. Jadi hilang-hilang. Jadi itu yang bikin aku kayak kena mentalnya. Ada yang bukti ya, aku nelfon berhari-hari sampai seminggu segala macam nggak pernah diangkat. Padahal hanya mau menanyakan ini sudah, mau menanyakan bagaimana kepastian kontrak ini. Iya kan? Saya nggak pernah dibalas. Komunikasi terakhir kapan? Terakhir ada kemarin aku nanyakan ke dia, ada ini ya bang, aku bilang dia ada sekarang di promosi filmnya ya. Aku gini ya, aku mohon maaf nih sebelumnya, kita kan ingatkan tahu ya kalau misalnya mau sebagus apapun kalau nggak cocok perannya nggak dijadiin, benar nggak? Aku bilang sama dia kalau nggak cocok perannya nggak apa-apa, itu dia biasa dinyanyikan, benar nggak? Tapi minimal ada. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Sheryl Sheinafia debut akting film horor. Penyanyi dan pemain film Sheryl Sheinafia menandai debutnya berakting di film horor lewat film Tumbal Kanjeng Iblis. Sheryl Sheinafia mengaku penakut pada hal-hal gaib namun tertarik untuk bermain film horor. Ketika tawaran film Tumbal Kanjeng Iblis ini datang, Sheryl Sheinafia langsung menerimanya. Sheryl juga harus fit lantaran sempat cedera sebelum menjalani syuting film tersebut. Meski tidak mudah berakting di film horor, Sheryl Sheinafia bersyukur dapat dukungan semua lawan mainnya, terutama selama syuting berlangsung. Di film tersebut, ia memerankan karakter Tia, bahkan beradu akting dengan aktor Tengku Rifnuwikana. Berikut wawancara dengan Seina. Pak Jeffrey yang diperankan oleh Putri Ayudhya dan saudara. Setibanya di sana, dia merasakan kayak ini adalah rumah kos-kosan yang biasa aja gitu. Tapi memang bangunan yang tua dan punya banyak sekali di dalam film Tumbal Kanjeng Iblis. Karena ada banyak sekali stunt yang kita lakukan juga di dalam film ini, dan stamina dan durability sangat dibutuhkan juga gitu. Jadi selama syuting film ini sangat terbantu karena aku udah banyak latihan untuk bisa lebih fleksibel, menguatkan stamina, dan juga bisa tidur sampai subuh. Bisa bekerja sampai subuh. Oh ya, hal pertama yang sebenarnya dicamkan sekali sama manajemen aku untuk aku menjalankan film ini kepada tim produksi dari Tumbal Kanjeng Iblis sendiri adalah Sheryl nih baru beres cedera banget nih di lehernya. Kalau misalnya ada stunt action atau apapun itu
please dipertimbangin juga eksekusinya karena bisa bahaya nih. Dan betul, untungnya dari tim Stantia itu juga sangat insightful, mereka juga sangat membantu kita untuk bisa menjalankannya dengan aman ya. Jadi ada beberapa teknis gitu yang mungkin harus jungkir balik atau kepala aku di belakang ya. Ada pernapasan yoga yang sebenarnya aku harus. Berita terakhir datang dari Ernest merasa terbebani jelang penayangan film terbarunya. Film Cek Toko Sebelah 2 siap ditayangkan di bioskop mulai Kamis 22 Desember 2022. Ernest Prakasa sebagai sutradara film Cek Toko Sebelah 2 justru merasa terbebani saat memproduksi film bergenre komedi itu. Ernest Prakasa khawatir jika penonton filmnya membandingkan antara Cek Toko Sebelah 2 dengan kesuksesan film Cek Toko Sebelah pada 2016 lalu. Meski begitu, Ernest Prakasa percaya diri menggarap film Cek Toko Sebelah 2 setelah menyiapkan matang skenario filmnya. Suami Meira Anastasia itu ingin menampilkan potret kehidupan keluarga di zaman saat ini dalam film terbarunya. Berikut wawancara dengan Ernest Prakasa. Tipe film seperti ini gitu, jadi sampai sekarang dijaga konsistensinya, tidak diubah. Karena dari pertama sampai sekarang ya kalau drama komedi keluarga rasanya libur akhir tahun itu pas. Kok tadi sempat geli juga kok ngeliat aktingnya? Gak tau, gue liat gue acting so romantis gitu geli sendiri karena saya selalu merasa acting saya itu biasa aja gitu untuk didampingi dengan Laura Basuki itu kayak aduh malu gitu, malu lihat penonton yang nilai lah, semoga sih nggak geli-geli amat semoga ya. Nggak tahu gimana tuh. Kamu gimana nontonnya? Aku happy sih ya karena kelihatan gitu dengan berkolaborasi sama Laura tuh memang mungkin ada perasaan apa ya, kayak kebawa acting. Bilang kalau nggak semua yang kita pikirkan untuk anak kita itu yang terbaik untuk mereka gitu, karena zaman udah sangat berubah. Anak-anak sekarang kalau tadi lihat di film, kita juga pengen mengedepankan anak-anak seperti Widuri gitu ya, perspektif perempuan gitu tanpa menjadi kampanye feminisme gitu, mungkin lebih tepatnya. Dari teman-teman yang lain. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.